Shalom, selamat malam semuanya. Luar biasa. Tidak kenal tidak sayang, perkenalkan nama saya Pastor Samuel Anton. Saya adalah Associate Pastor di CKI Maranatha. Dan senang sekali bisa menyapa Anda semua di tempat ini. Saya juga bersama-sama dengan istri saya menggagas sebuah kegerakan anak muda yang namanya Unlimited Fire. Saya juga aktif menulis buku dan menulis lagu. Mungkin lagu yang pernah Anda dengar adalah Tak Terbatas ya. Ku kagumi caramu mencintaiku gitu ya. Dan saya bersyukur itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupnya diubahkan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya hari ini ada pesan spesial untuk Anda semua di tempat ini. Apakah Anda antusias? Anda excited ya Bapak Ibu ya? Luar biasa. Dan hari ini ada satu impresi kuat untuk saya menyampaikan tentang judulnya adalah Tidak Sia-sia Hidup di Dalam Tuhan. Ya, tidak sia-sia hidup di dalam Tuhan. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena seperti ini. Ada satu titik di dalam kehidupan kita, walaupun kita mungkin sudah sekian lama menjadi orang Kristen, sudah lama sering ke gereja, bahkan hampir tidak pernah terlewatkan. Tapi seringkali dalam satu titik kehidupan kita pernah ada di satu posisi di mana kita merasa, apakah aku ini selama ini sia-sia menjaga hidupku benar? Betul nggak Bapak Ibu? Pernah mengalaminya? Aku sudah melakukan ini, sudah melakukan banyak hal, memberikan hidupku untuk Tuhan, tapi kenapa justru aku mengalami lebih banyak persoalan? Kenapa justru malah mengalami musibah demi musibah? Sementara yang lain yang sepertinya nggak sungguh-sungguh, kayaknya enak-enak hidupnya. Betul Bapak Ibu? Ya mungkin kita ngalami, justru kenapa aku yang mengalami musibah ini? Kenapa justru aku mengalami masalah ini? Padahal aku sudah setia melayani Tuhan. Aku sudah setia aktif di gereja lokal masing-masing atau dalam pelayanan dan banyak hal. Dan sampai satu titik, ada satu ungkapan di hati, tangisan jeritan di hati, kita berkata, apakah aku sia-sia menjaga hidupku seperti ini? Nah ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin bertahun-tahun sampai bulan Mei ini ya, kita masuk di bulan Mei ini. Mungkin kita merasa gini, aku sudah jaga hidup benar, tapi kenapa justru masalah demi masalah datang dalam hidupku? Saya percaya Anda mengalaminya, betul? Atau Anda berkata, aku sudah menjaga hidupku benar. Aku sudah menjaga hidupku sungguh-sungguh dengan Tuhan, gak sembarangan. Tapi justru kenapa orang-orang yang gak takut Tuhan, orang-orang yang gak percaya sama Tuhan, seakan-akan hidupnya lebih enak. Seakan-akan hidupnya lebih bahagia. Kalau kita lihat di WhatsApp status gitu, wah kok bisa ya hidupnya enak terus ya. Lihat di TikTok atau lihat di Instagram, wah ini kesini kesana, wah kayaknya dipromosi, diberkati, wah kayaknya ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kok ngalami pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah. Kalau itu relate dengan Anda, saya mau katakan Anda gak sendirian Bapak Ibu, betul ya? Malah bisnisku ngalami ini, pekerjaanku ngalami situasi yang tidak mudah. Sementara yang lain-lain yang hidupnya sembarangan kayaknya lebih enak-enak gitu. Hidupnya mulus saja, lempeng gitu enak. Kok aku malah berdarah-darah ya? Saya lihat ada yang senyum-senyum. Iya pastor, benar pastor, itu aku pastor itu ya. Iya. Atau mungkin kita sudah menjaga integritas di dalam pekerjaan kita. Di dalam bisnis kita, kita sudah menjaga integritas. Tapi justru kenapa yang dipromosi, ya kan, yang dapat sesuatu yang lebih besar adalah orang-orang yang gak jaga hidupnya benar. Cara bisnisnya kotor dan segala macam. Loh kok malah dia yang dipromosi Tuhan? Kok kayaknya dia yang kayaknya lebih enak, kok justru aku gak ngalami. Gimana Tuhan? Apa aku sia-sia jaga hidupku seperti ini gitu ya? Kok bisa orang yang gak jaga hidup benar sembarangan pakai cara kotor malah sukses kelihatannya. Tapi aku malah ngalami situasi yang tidak mudah. Atau mungkin yang masih single. Saya percaya di sini ada beberapa juga yang masih single ya. Di tempat ini mungkin ada berkata, aku sudah sekian lama menjaga hidupku. Wah menjaga hidupku benar. Aku tunggu pasangan hidup yang terbaik. Tapi justru kenapa sekarang aku sepertinya Jonas gitu. Jomblo ngenes lagi gitu. Kenapa? Karena yang lain hidup sembarangan bisa nikah. Yang lain hidup sembarangan bisa pacar, ganti-ganti pacar. Kok aku susah sekali gitu. Tahun demi tahun doanya minta jodoh gak dapet gitu. Gimana Tuhan? Padahal aku udah pelayanan, udah sungguh-sungguh gitu kan. Atau mungkin yang lebih dalam lagi. Kita berdoa Tuhan,
Aku udah jaga hidupku benar, udah jaga hidupku sungguh-sungguh. Tapi justru kenapa aku yang mengalami musibah, kehilangan orang yang aku kasihi. Begitu dalam sakitnya. Kejadian-kejadian yang tidak terduga itu terjadi dalam hidup kita. Tapi justru orang-orang yang hidupnya sembarangan kayaknya gak punya masalah. Apakah di sini merasakannya Bapak Ibu? Iya. Tapi saya mau katakan di Alkitab itu segala jawaban ada di dalam Alkitab. Amin. Di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Anda gak sendiri. Karena di dalam Alkitab ada seseorang yang pernah mengalami sama seperti yang Anda alami. Namanya Asaf. Ya, kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan lihat sama-sama di dalam Mazmur 73. Asaf ini, Asaf bin Berekia bin Semea itu adalah keturunan Lewi Bapak Ibu. Dari Bani Gerson. Dia seorang yang bertugas mengatur ibadah, mengatur musik, mengatur pujian di bait Allah. Mungkin zaman sekarang mungkin namanya musik director gitu ya. Tim praise and worship ya, itu Asaf. Nah yang menarik Bapak Ibu, ternyata di satu titik Asaf itu begitu galau hatinya. Asaf itu begitu campur aduk perasaannya. Kenapa? Karena dia melihat kemujuran orang fasik. Orang fasik, orang yang hidupnya sembarangan, yang gak percaya Tuhan, gak peduli dengan Tuhan. Dia lihat kemujuran hidup mereka. Sementara dia melihat hidupnya kok malah penuh dengan persoalan. Itu yang dialami oleh Asaf. Nah sampai di satu titik dia berpikir kayaknya sia-sia deh aku menjaga hidupku bersih. Sia-sia deh aku menjaga hidupku benar. Nah kita akan lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mazmur 73 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan lihat demikianlah firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab, ayat ketiga ini penting kita garis bawahi. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat keempat. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup Bapak Ibu lebih jelas lagi di ayat keempat sampai yang kelima. Berkata seperti ini. Ya perjalanan hidup mereka selalu rata dan menyenangkan. Mereka sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Kayaknya enak, jalannya rata, gak punya masalah orang-orang fasik itu. Sementara aku kok malah berdarah-darah gitu ya. Lalu di ayat kelima dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan gini. Mereka tidak menderita seperti kami. Mereka tidak mempunyai kesulitan seperti orang lain. Jadi terlihat bahwa hidup orang fasik jalur bebas hambatan. Tapi hidupnya bergelombang itu. Ratakan tanah bergelombang itu. Benar-benar mengalami masalah demi masalah. Berat. Sehingga pada akhirnya terbersit dalam pikiran Asaf Bapak Ibu. Ini menarik. Kita lihat Mazmur 73 ayat 13 sampai 14 berkata seperti ini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Karena hukum setiap pagi. Bahkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Lebih jelas lagi ditulis ayat 13. Apakah aku telah menyanyiakan hidupku ini? Gitu. Mengapa bersusah-susah menjalani hidupku yang suci? Kayaknya sia-sia deh aku menjaga hidupku sungguh-sungguh. Justru malah malapetaka, masalah demi masalah itu terjadi dalam hidupku. Tapi untungnya kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-15 Bapak Ibu. Asaf cepat-cepat langsung, aku gak boleh berpikiran seperti ini. Kalau aku berpikiran seperti ini, maka aku akan mengkhianati angkatan yang lain. Jadi dia meralat pikirannya. Tapi kan sempat terpikir dalam hatinya, sempat terucap dalam perkataannya, sia-sia aku mempertahankan hidupku bersih. Betul Bapak Ibu? Ya. Dan menarik. Kenapa? Kenapa pemazmur Asaf bisa berpikiran seperti itu? Sia-sia aku menjaga hidupku bersih. Justru aku lihat orang-orang di sana gak sungguh-sungguh ngalami keenakan, ngalami promosi demi promosi. Kok justru aku ngalami masalah demi masalah. Kenapa? Nah akar permasalahannya Bapak Ibu ternyata di ayat yang ketiga tadi kalau kita baca. Ayat yang ketiga tadi dikatakan seperti ini. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu, Asaf masalahnya
Asaf itu bermuara dari cemburu. Di mana Bapak Ibu? Di hatinya. Betul? Di hatinya. Di hatinya mulai muncul rasa cemburu. Mulai muncul rasa iri. Dan apa yang dia lihat di permukaan tuh, lihat kehidupannya orang fasik, enak semuanya, kayaknya nyaman semuanya, nggak pernah punya masalah. Itu yang dia lihat, dia mulai cemburu. Jadi Bapak Ibu mungkin di satu titik kenapa kita bisa berkata Tuhan kayaknya aku sia-sia menjaga hidupku bersih. Sebenarnya karena Anda sedang lelah dan lelahnya dimulai dari hati kita. Anda sedang mengalami lelah hati, capek. Mengalami masalah demi masalah dan secara nggak sadar itu membuat hati kita lelah. Padahal seharusnya saya mau katakan bahwa jika situasimu belum berubah, saya mau katakan bahwa artinya sikap hati kita yang terlebih dulu harus diubah. Amin. Jika situasimu belum berubah, artinya Tuhan ingin mengubahkan hati kita terlebih dahulu karena semuanya ternyata bermuara dari hati. Jika situasimu belum berubah, artinya sikap hatimu terlebih dahulu yang harus diubah. Karena jangankan Bapak Ibu, kalau hatinya kita ini udah gak beres, jangankan iri sama orang fasik. Sama saudara seiman aja kita bisa iri. Betul kan? Contohnya, siapa di sini yang suka nyanyi Goodness of God? All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Wah Tuhan terima kasih kebaikanmu. Tapi kalau itu terjadi sama hidup saudara seiman kita yang lain, kita bisa berkata Tuhan baik gak semua? Lihat kehidupan mereka. Kita suka nyanyi goodness of God, tapi lihat kebaikan Tuhan dalam hidup orang lain, kita malah iri. Loh kok dia Tuhan? Kok bukan aku? Kok malah dia tiba-tiba dipromosi Tuhan? Ya kan? Jangankan lihat kehidupan orang fasik, lihat kehidupan teman saudara seiman aja, yang lihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, hati kita aja mulai, loh kok dia Tuhan? Kok bisa keluarga itu Tuhan? Kan aku yang udah lama lebih dulu melayani Tuhan. Kan aku sudah lama lakukan ini. Itu pun kita iri Bapak Ibu secara kita tidak sadari. Saya lihat. Iya benar. Ya itu terjadi, saya juga alami Bapak Ibu ya. Jadi di sisi lain, kalau kita lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang lain, kita jadi iri. Dan kita tidak menyadari kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita sendiri. Karena terlalu melihat orang lain. Jadi hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu, dalam hidup ini kita ini lebih daripada pemenang, amin. Ya, di dalam Yesus kita ini lebih dari pemenang. Tapi mungkin kenapa kita satu titik berkata, aku ini merasa kok kayaknya sia-sia ya jaga hidupku. Anda sedang tidak mengalami kekalahan Bapak Ibu ya. Anda sedang tidak mengalami kekalahan. Tapi sebenarnya Anda sedang mengalami kelelahan hati. Amin. Ya, di dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Kita bukan mencari kemenangan, kita berangkat dari kemenangannya di kayu salib. Tapi seringkali kenapa kita merasa kayaknya sia-sia hidupku benar, jaga hidupku benar. Kenapa? Karena ternyata Anda sedang mengalami kelelahan hati. Bukan kekalahan, tapi kelelahan hati. Oleh sebab itu, caranya untuk Tuhan pulihkan. Tuhan gak pulihkan, lakukan musisat dalam hidupmu, lakukan terobosan dalam hidupmu. Tapi dia akan lakukan terobosan dalam hatimu terlebih dahulu. Amin. Hati kita yang dibentuk terlebih dahulu. Karena jelas Amsal 4 ayat 23. Ayat yang sering kali kita baca. Berkata seperti di dalam firman Allah yang hidup. Yang terutama sekali jagalah hatimu. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi ternyata hati kita itu mempengaruhi katakan segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi kalau dalam pergumulan apapun bukan yang di luar yang dipulihkan terlebih dahulu. Yang Tuhan mau pulihkan adalah di hati. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi saya mau katakan masalah utamanya ternyata bukan di luar. Ternyata masalah utamanya di hatinya Asaf. Betul? Demikian juga kalau kita alami itu masalahnya ada di hati kita. Itu penting. Kenapa? Karena orang yang menjaga hatinya Bapak Ibu. Orang yang menjaga hatinya itu akan tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam kondisi yang tidak mudah. Tetapi sebaliknya saya mau katakan. Kalau kita lihat semuanya itu enggak beres, semuanya terlihat salah.
sebenarnya hatimu sendiri yang sedang bermasalah. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, ternyata masalahnya di sini. Jika semuanya terlihat salah, kok kayaknya di sana enak ya, kok orang itu enak ya, kok aku susah ya. Ternyata masalahnya bukan di luar. Kalau semuanya terlihat salah, hatimu sendiri yang sedang bermasalah. Masalahnya di hati. Saya pernah alami Bapak Ibu, satu kali saya ketemu dengan seseorang, dia minta saya doakan. Pastor doakan aku pastor, aku lagi ngalami kekecewaan. Oh ya? Kecewa dengan siapa? Dia bilang, saya kecewa dengan keluargaku Pak. Oke, aku doain ya. Biar Tuhan pulihkan hatimu, Tuhan pulihkan hidupmu. Supaya, sebentar pastor, gak cuma sama keluargaku. Oke, sama siapa lagi? Aku kecewa dengan pemimpinku di kantor. Oke, tadi sama keluarga, sekarang sama bosnya. Oke, ini aku doain. Bentar, bukan sama pemimpinku aja. Aku ternyata kecewa dengan saudaraku seiman Pak, di gereja. Mereka toksik semua pastor. Jadi dari keluarga, saudara, pemimpin, lalu endingnya nyalain gereja Bapak. Dan akhirnya lebih lagi dia berkata, ternyata gak cuma orang-orang di gereja, tapi ternyata aku dikecewakan oleh Tuhan. Wah, disalahin semua, termasuk Tuhan. Nah di satu titik itu, saya sadar ternyata yang bermasalah bukan karena dia kasihan atau gimana, karena dia butuh mukjizat, ternyata yang bermasalah ada di hatinya. Yang percaya katakan yes. Amin. Dari awalnya saya kasihan, terbuka. Kalau jika semua terlihat salah, sebenarnya hati kita sendiri yang sedang bermasalah. Oleh sebab itu, saya berdoa, saya mau doain kamu ya, karena ternyata permasalahannya bukan di luar. Kamu gak butuh mukjizat. Kamu gak butuh terobosan, tapi yang kamu butuhkan adalah Tuhan pulihkan hatimu terlebih dahulu. Jadi kalau semuanya kelihatannya gak beres, jangan-jangan hati kita sendiri yang gak beres. Karena gini Bapak Ibu, ini yang membuat mata rohani saya terbuka. Karena orang yang menjaga hatinya, kan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Orang yang menjaga hatinya akan tetap bisa lihat kebaikan Tuhan di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Amin. Orang yang menjaga hatinya tetap bisa lihat kebaikan Tuhan di situasi yang gak baik-baik aja. Makanya kalau semuanya salah semua, berarti masalahnya bukan di luar. Masalahnya di hati kita. Karena orang yang hatinya benar akan melihat kebaikan Tuhan di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi itu, makanya saya berkata, oke. Jadi yang kamu perlukan sebenarnya bukan mukjizat, bukan terobosan. Tapi yang kamu perlukan seperti ini. Daripada sibuk cari jalan keluar untuk masalahmu, ya bergumul Tuhan, terobosan Tuhan, gitu ya. Daripada sibuk cari jalan keluar untuk masalahmu, sebenarnya yang kamu perlukan adalah jalan masuk untuk Yesus memulihkan hatimu terlebih dahulu. Yang percaya berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Yesus kita. Amin. Bukan jalan keluar, jalan masuk untuk Tuhan pulihkan hatimu, untuk Tuhan bereskan hatimu terlebih dahulu. Karena kalau di sini berubah, cara pandang berubah, di depan pun apa yang kita lihat jadi berubah. Yang dulu kita lihat masalah, ternyata ada kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Yang dulu kita lihat pergumulan, justru itu adalah terobosan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu. Semua dari cara pandang yang dimulai dari hati kita. Amin. Jadi ketika itu saya bilang, daripada kecewa dengan ini saudara seiman, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara-saudara, saya mau katakan solusimu itu bukan cari gereja yang baru. Solusimu bukan cari pekerjaan yang baru. Solusimu bukan cari teman-teman yang baru. Solusimu adalah hati yang baru. Amin. Hati yang Tuhan pulihkan. Karena itu akan mengubah cara pandang setiap kita. Jadi percayalah, kita mau pindah kemanapun, mau pindah ke gereja manapun, mau pindah ke pekerjaan manapun, mau pindah ke komunitas apapun, kalau hatinya enggak beres, kita akan ketemu dengan masalah yang sama Bapak Ibu. Betul? Kita akan ketemu dengan masalah yang sama. Pengujinya aja yang beda-beda. Orangnya aja yang beda-beda yang menguji kita, tapi masalahnya sama karena masalahnya bukan di luar, masalahnya ada di hati kita. Yang percaya katakan yes. Amin. Dan sebaliknya, kalau hati kita beres, percayalah cara pandang kita akan melihat berbeda. Tapi kalau hati kita enggak beres ya, kalau hati kita enggak beres, kita akan jadi mudah menyimpulkan segala sesuatu. Betul?
mudah menyimpulkan segala sesuatu, mudah mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan. Hidup kita jadi insecure, iri sama itu, cemburu sama itu. Pokoknya negatif. Berasumsinya itu enggak benar. Semua dimulai dari hati. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan seperti ini. Ini juga yang mengubahkan hidup saya. Hatimu itu adalah area yang tidak kelihatan, betul? Hatimu adalah area yang tidak kelihatan. Tapi itu sangat penting bagi Tuhan. Amin. Sangat penting bagi Tuhan. Dia sangat pedulikan. Oleh sebab itu sebelum terjadi terobosan dalam hidupmu, dia akan mengerjakan hatimu terlebih dulu. Karena hati ini perlu dirawat, katakan dirawat. Dijaga, amin. Diperhatikan, diperiksa, diperbaharui dan diproses lewat firman Tuhan. Disinilah Tuhan akan bekerja terlebih dahulu. Kalau ininya beres, ininya berkemenangan, di luar pun akan mengikuti, amin. Itu yang terjadi, luar biasa. Ketika saya mengalami hal ini, saya mengalami situasi yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Karena jika situasimu belum berubah, bukan berarti Tuhan gak sedang bekerja, tapi dia sedang mengerjakan yang di dalam hatimu. Amin. Karena hati, area yang tidak kelihatan, tapi sangat penting bagi Tuhan. Dan dia sangat pedulikan. Oleh sebab itu, ini mumpung masih di tengah tahun ya Bapak Ibu ya, kita mau punya komitmen sama-sama ya. Mari kita katakan gini, bersihkan hati, bereskan, besarkan hati. Amin. Ya kita sama-sama sekali lagi. Bersihkan hati, bereskan, besarkan hati. Amin. Ini kalau ini dipulihkan, di luar pun akan berubah. Di luar pun akan mengikuti. Amin. Ya, ini yang mengubah hidup saya. Jadi kalau kita kembali ke Asaf tadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ternyata hatinya yang bermasalah. Dia cemburu. Dia lihat, wah enak sekali orang-orang fasik gini. Dan akhirnya semakin dia mencoba mencari tahu dengan kekuatannya sendiri. Kenapa kok hidupku mengalami masalah demi masalah. Kenapa orang itu hidupnya enak-enakan. Dia mencari tahu dengan kekuatannya sendiri. Semakin dia gak mengerti. Pernah gak Bapak Ibu di posisi di mana Tuhan kenapa kok ngalami ini semua, aku gak ngerti. Pernah Bapak Ibu? Ya, itu yang dialami Asaf. Dia berkata, Tuhan semakin aku mencari tahu, semakin aku gak ngerti apa maksudmu. Ini menarik. Karena dia mencari dengan kekuatannya sendiri. Dia mencari dengan pikirannya sendiri. Kita lihat ya Mazmur 73 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dalam terjemahan VMD dikatakan, aku berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerti hal itu. Tapi sangat sulit bagiku, gak nyampe Tuhan. Kenapa aku yang hidup sungguh-sungguh ngalami masalah demi masalah. Kenapa orang yang hidupnya sembarangan enak-enakan. Kayaknya semuanya mulus, gak punya masalah. Justru aku malah berdarah-darah. Semakin aku coba ngerti, semakin aku gak ngerti. Tuhan gimana maksudnya apa, aku gak ngerti. Dan kadang-kadang itu yang bikin kita frustasi. Dan kalau kita datang sama pastor, hamba-hamba Tuhan, aku ngalami ini, ya udah kita doakan. Wah doakan terus. Ini kenyataannya aku ngalami ini gitu loh. Tapi saya berdoa supaya hari ini kita semua bebas dari frustasi. Amin. Bebas dari rasa frustasi. Karena Tuhan akan menyingkapkan sesuatu hari ini. Amin. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu, ketika Anda semakin gak ngerti dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Sebenarnya, walaupun kita belum memahami, tapi sadari ini. Kenapa itu Tuhan izinkan? Karena itu adalah sebuah undangan. Mari katakan undangan. Undangan untuk kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Lebih dari sebelumnya. Bukan malah lari menjauh. Jawaban gak ada saat kita lari menjauh dari Tuhan. Tapi jawaban ada ketika kita datang mendekat kepada Tuhan. Amin. Jadi ambil kesempatan itu di dalam ketidakmengertian kita. Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi Tuhan? Kok bisa kau ambil ini Tuhan? Kok aku ngalamin ini Tuhan? Di tengah seperti itu. Justru itu adalah undangan untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Untuk mengerti, untuk belajar mengerti apa yang ada di hatinya. Karena gini Bapak Ibu. Ini yang mengubahkan saya juga. Di dalam ketidakmengertian kita akan hal-hal yang sedang kita hadapi. Itu adalah undangan
untuk kita datang mendekat kepadanya. Bukan jadi surat izin untuk kita lari menjauh dari Tuhan. Amin. Tapi itu undangan untuk datang mendekat kepadanya. Karena Bapak Ibu di dalam kedekatan, di situ ada kejelasan. Kalau Anda lihat saya dari jarak jauh ini, kayaknya Pastor Anton ada lampu-lampu, wah bersinar gitu. Wah. Tapi coba Anda mendekat kepada saya. Jerawatan juga ternyata ya. Ternyata ada bocel-bocelnya juga ya ternyata ya. Iya, Anda melihat semuanya kayak wah itu karena dari jauh. Tapi ketika Anda mendekat di situ ada kejelasan. Amin. Itu saya manusia nggak sempurna, tapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, justru Dia akan nyatakan isi hatinya. Amin. Di dalam kedekatan ada kejelasan. Lalu di dalam kedekatan ada hal-hal yang dari jauh belum tidak disingkapkan, tapi ketika kita mendekat, kita bisa ngobrol, di situ akan disingkapkan. Amin. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda cuma dengar dari suara-suara orang-orang, pasti Anda akan semakin pusing. Tapi kalau Anda ketemu dengan orangnya dan Anda ngobrol, di situ ada kejelasan. Oh, maksudnya itu toh. Oh, karena selama ini kita hidup lewat asumsi, betul Bapak Ibu? Tapi ketika ada kedekatan, di situ ada kejelasan. Di situ ada hal-hal yang disingkapkan. Dan di dalam kedekatan ada cara pandang yang diubahkan. Dan itu yang dilakukan oleh Asaf. Karena saya percaya Bapak Ibu, percayalah bahwa ketika kita mengalami masalah, seiring berjalannya waktu saja, itu gak bisa menyembuhkan masalah hati kita. Anda kepahitan dengan orang, Anda punya masalah di hati, Anda gak mau nyelesain, biarlah waktu yang menyelesaikan. Enggak bisa. Bahkan sudah bertahun-tahun pun Anda tetap bisa kepahitan sama orang itu. Betul? Seiring berjalannya waktu gak bisa menyembuhkan masalah hati kita. Tapi waktu-waktu bersama Tuhan itu bisa. Amin. Itu yang beda. Seiring berjalannya waktu gak bisa menyembuhkan hati yang terluka. Tetapi waktu-waktu bersama Tuhan itu bisa. Makanya di dalam ketidakmengertian kita, dalam kebingungan kita tentang situasi hidup kita, datanglah mendekat. Come closer. Come closer. Time cannot heal our heart problem. But time with God can. Tuhan sangat memahami perasaanmu. Tuhan sangat memahami tangisanmu. Karena saya percaya Mazmur 147 ya, ayat yang ketiga berkata seperti ini dalam terjemahan BMK. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Datang mendekat Bapak Ibu. Dia peduli, dia peduli. Dia peduli dengan hatimu, dia peduli dengan apa yang kau alami, apa yang kau rasakan, kebingunganmu, kefrustasian kita, ketakutan kita, dia peduli. Dan dia akan menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Asaf. Dia memilih untuk datang mendekat di tengah kebingungannya. Kalau Anda lagi frustasi, Anda lagi bingung, gak ngerti dengan hidupmu, come closer. Amin. Katakan datang mendekat. Datang mendekat. Itu yang mengubahkan. Yang jadi pikirannya kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau aku jaga hidup benar, ternyata sia-sia ya. Karena justru tetap mengalami pergumulan, masalah, kehidupan dan macam-macam. Berarti sia-sia dong, itu kan asumsinya. Tapi dia gak mau terus hidup dalam asumsinya. Tapi dia memilih untuk datang mendekat. Makanya firman Tuhan katakan seperti ini, powerful sekali. Mazmur 73 ayat 17 sampai 20. Ini yang dilakukan oleh Asaf. Sampai aku masuk, mari katakan masuk, ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Apa maksudnya Pastor? Ya, Asaf datang mendekat kepada Tuhan. Asaf memberikan waktunya untuk mencari Tuhan. Dan yang luar biasa, dikatakan bukan hanya sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Dalam terjemahan The Message lebih jelas lagi dikatakan, until I enter the sanctuary of God, then I saw the whole picture. Sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan dan aku melihat gambaran besarnya. Karena selama ini Anda merasa hidup Anda sia-sia. Karena Anda hanya melihat sepotong demi sepotong. Amin. Tapi ketika ada di tempat kudus Tuhan, kita bisa lihat gambaran besarnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Kalau Anda lihat pasal ini, bagus gak Bapak Ibu? Enggak kan? Apaan sih ini? Ini maksudnya apa? Gak bagus.
Nggak ngerti, bentuknya nggak jelas. Semakin mencoba mengerti ini apa sih ini, semakin kita nggak ngerti. Betul Bapak Ibu? Ya, semakin kita nggak ngerti kalau lihat pasal. Karena seringkali kita menyimpulkan hidup kita hanya sepotong demi sepotong karena pasal ini. Wah, aku nggak enak, sia-sia aku jaga hidupku benar. Ternyata aku punya masalah ini. Ternyata aku masih berdarah-darah dengan ini. Ternyata aku mengalami pergumulan ini. Wah, nggak enak. Tetapi ketika kita masuk ke tempat kudus Allah, kan dikatakan I saw the whole picture. Aku melihat gambaran besarnya. Dan ternyata ketika pasal ini disusun, dan Anda akan lihat gambaran besarnya. Roma 8 ayat 28. Amin. Di sana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Yang percaya berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Amin. Jangan hidup dari ini. Jangan hidup dari pasal, potongan pasal ini. Anda akan kecewa dengan Tuhan. Anda akan bingung dengan hidup Anda. Tapi hiduplah melihat gambaran besarnya. Selalu rencana Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Amin. So the whole picture, bukan hanya potongan pasal yang jelek, ini maksudnya apa aku ngalami ini. Lihatlah gambaran seluruhnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Bapak Ibu, lalu gambaran seluruhnya dari Asaf ini apa? Kenapa dia lihat orang fasik yang mujur, lihat hidup dia ngalami sesuatu situasi yang berat. Ternyata ini gambaran besarnya Bapak Ibu. Mazmur 73 ayat 18 sampai 20. Anda diberkati, amin? Iya, ayat 18. Ini kalau orang fasiknya enggak bertobat Bapak Ibu ya, tetap ada pintu pertobatan tentu ya. Tapi kalau enggak bertobat, ini yang terjadi dalam hidup mereka. Walaupun kelihatannya enak-enak gitu ya. Tapi ayat 18 dikatakan gini, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Jadi ternyata gambaran besarnya dari orang fasik kalau enggak bertobat, maka dia ada di tempat-tempat licin, akan terjatuh dan akan hilang dalam sekejap mata. Jadi itu yang terjadi. Tapi tentu ada pintu pertobatan. Jadi bisa saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu ya. Ada sebuah gambar. Dikatakan orang fasik ditaruh di tempat-tempat licin, betul? Di atas. Nah, kita lihatnya kan di atas, betul? Enak ya. Wah. Padahal itu di tempat-tempat licin yang sebentar lagi dia akan terjatuh. Tapi masalahnya, kok hidupku berat ya Tuhan? Kok hidupku enggak enak ya? Kok ngalami masalah demi masalah? Bapak Ibu saya mau katakan, yang namanya hidup kita itu naik itu selalu lebih berat daripada turun. Amin. Yang namanya jalan naik itu selalu lebih berat daripada turun. Betul enggak? Ngalami ya. Jadi kalau kita ngalami berat hidupku, sebenarnya Anda sedang naik bersama dengan Tuhan. Amin. Anda sedang naik bersama dengan masalahnya. Saat naik kita lihat orang itu di atas, wah orang fasik enak banget ya. Enggak sungguh-sungguh hidupnya, kok ngalami. Padahal mereka tergelincir dan akan jatuh. Tapi kita berjalan kuat menghadap Tuhan di Sion. Amin. Jalan untuk naik. Jadi saya mau katakan selalu ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Amin. Selalu ada perbedaan. Makanya kita harus lihat the whole picture. Jangan cuma lihat Tuhan berat Tuhan, ini apa Tuhan, ini berat Tuhan. Enggak. Anda mungkin mengalami pergumulan berat, tapi Anda sedang berjalan untuk naik. Jangan lihat terus, wah enak ya. Enggak, tapi Anda di dalam track yang benar bersama dengan Tuhan. Amin. Mungkin orang fasik sepertinya hidup di atas, tapi dikatakan di tempat-tempat licin yang rawan, kau taruh mereka tergelincir. Tapi orang yang hidup benar, sungguh-sungguh, dia akan berjalan semakin kuat. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Di tempat saya ada namanya Maranatha Sport. Saya suka. Kadang-kadang tiap hari Sabtu itu saya bersama dengan rekan-rekan itu naik ke gunung. Bukan gunung-gunung yang tinggi sih. Yang kayak perbukitan aja ya Bapak Ibu ya. Wah itu kita happy banget, kita seneng banget. Pagi-pagi fresh, lihat pemandangan yang indah di kota Ungaran. Wah itu enak sekali.
Dan kita pagi-pagi, wah senang berangkat sama-sama. Waktu berangkat Bapak Ibu, wah selfie-selfie semua kan ya kan. Wah senang-senang, wah. Tapi waktu tanjakan, waktu tanjakan, nggak ada yang selfie-selfie Bapak Ibu. Nggak ada yang, nggak ada. Yang ada cuma gini, udah sampai belum? Lututku udah 50 tahun ini usia 50 tahun, kakiku gemeter ini. Udah gitu Bapak Ibu ya. Udah mulai tulang-tulang jompo ini gitu. Udah seperti itu, nggak ada yang senyum-senyum lagi. Kenapa? Karena jalan untuk naik berat. Tapi ketika Anda di puncak pada akhirnya, Anda akan melihat pemandangan yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Indah. A whole picture. Semuanya indah. Amin Bapak Ibu. Saya kasih gambar lagi. Waktu itu saya lagi ada di Los Angeles. Anda lihat pemandangannya bagus sekali ya. Wah cakep sekali, cakep banget. Tapi untuk naik ke sini Bapak Ibu, saya ini harus bawa 2 anak saya pakai stroller. Saya dorong, karena kalau naik ke atas itu parkirnya mahal, hampir $50. Jadi kita mutusin parkir di bawah aja dan kita naik ke atas. Dan waktu kita naik itu rutenya seperti ini, persis. Ya memang ini rutenya Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan dengan 2 anak saya, wah berdarah-darah Bapak Ibu. Yang lainnya happy-happy, saya nggak gitu happy gitu ya. Karena saya harus gendong anak saya, harus dorong anak saya. Tapi percayalah, it's all worth it. Amin. Semuanya itu pada akhirnya indah kok. Capek-capek memang, berdarah-darah dalam prosesnya. Tapi pada akhirnya semuanya itu indah. Wah, saya lihat pemandangan Los Angeles begitu indah di atas perbukitan, indah sekali. Prosesnya memang gak mudah. Tapi percayalah, walaupun tidak mudah, kita itu berjalan untuk naik. Amin. Jadi percayalah, naik itu selalu lebih berat daripada turun. Kalau Anda mengalami pergumulan demi pergumulan, padahal Anda sudah menjaga hidup sungguh-sungguh, percayalah Anda di track yang benar. Karena Anda sedang berjalan untuk naik dan Anda akan lihat sesuatu yang belum pernah Anda lihat dalam hidup Anda. Amin. Ya. Dan yang menarik adalah seperti ini Bapak Ibu. Ternyata setelah ini semuanya dibukakan, saya sadar bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Semua hal itu akan terpakai pada waktunya. Kita merasa sia-sia dalam hidup ini karena kita hanya melihat ini. Betul? Kita hanya melihat pasal yang kecil ini. Tapi kalau Anda lihat gambaran besarnya, kita percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Setiap pasal demi pasal akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Amin. Indah. Sehingga pada akhirnya pemazmur berkata seperti ini, luar biasa. Yang dari awalnya pemazmur Asaf berkata, sia-sia aku menjaga hidupku bersih, sia-sia. Tapi saat dia masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, dia lihat gambaran besarnya. Ada akhirnya dia berkata seperti ini, luar biasa, ayat ke-28. Sedangkan aku akan berusaha sedapat-dapatnya untuk hidup dekat dengan dia. Berubah cara pikirnya ya, amin Bapak Ibu. Dekat dengan dia. Dan aku akan bercerita kepada semua orang tentang bagaimana ia menyelamatkan aku. Dengan cara-cara yang mengagumkan. Makanya kita bisa berkata, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin Bapak Ibu. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ya karena itu. Walaupun awalnya kita berdarah-darah, kita berproses mengalami pergumulan, Anda akan lihat ketika Anda dekat dengan dia, Anda akan lihat bagaimana mengagumkannya Tuhan di dalam musim kehidupan kita. Amin. Iya, dan saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Mama saya, makanya saya nggak cuma sekedar menyampaikan ini, tapi mama saya alami secara pribadi. Jadi mama saya sejak muda itu mengasihi Tuhan. Dia seorang pendoa syafaat. Dia yang membawa keluarga kami itu mengalami Tuhan, namanya Bu Heni. Dia membawa kami untuk percaya sama Yesus. Hidup kita diubahkan, luar biasa. Tapi satu titik, mama saya seorang pendoa yang luar biasa, seorang yang cinta Tuhan. WL juga. Tapi tiba-tiba dia didiagnosa sakit kanker stadium 3 Bapak Ibu. Sampai orang-orang bilang, katanya anak raja, kok gak ada perlindungan Tuhan? Katanya sungguh-sungguh kok malah penyakitan, digituin Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba mama saya selalu bilang, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Amin. Mama saya dibawa ke Jerman. Setelah dibawa ke Jerman,
dioperasi, tindakan dilakukan, dokternya bilang, aku nggak tahu lagi, aku bisa lakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan, tapi setelah itu aku nggak tahu lagi. Kalian aja yang berusaha sedemikian rupa, gimana caranya? Karena dia ateis, jadi dia nggak bisa bilang serahkan pada Tuhan gitu ya, dia nggak bisa. Tapi luar biasa, mama saya koma 2 minggu, setelah itu tiba-tiba siuman, kondisinya semakin membaik dan dokternya bilang, ini bukan aku yang melakukan, ini bukan aku yang melakukan, tapi ini satu pribadi yang lain yang melakukan. Saya percaya itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan mama saya. Amin, berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Mama saya alami itu, pulih akhirnya. Pulang ke Indonesia, saat pulang ke Indonesia keluarga kita sepertinya happy ending. Tapi ternyata papa saya, kita dengar kabar yang mengagetkan. Papa saya waktu itu pengen beli makanan di luar. Biasanya bawa mobil, kali ini udahlah naik motor aja. Waktu naik motor tiba-tiba kena truk dan meninggal. Waktu itu terjadi kita syok semuanya. Kita nangis sama-sama. Tapi sekali lagi mama saya hancur, mama saya sedih. Tapi mama saya selalu bilang tetap pegang Tuhan dalam hidup. Papa sudah bahagia di surga bersama dengan Yesus. Tetap jangan tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Tidak sia-sia hidup di dalam Tuhan. Amin. Proses demi proses kalau saya ceritakan panjang Bapak Ibu. Anak-anaknya termasuk saya, istri saya mengalami keguguran, kakak saya juga pernah mengalami keguguran, lalu kakak saya nomor 2 meninggal. Sepertinya masalah demi masalah itu terjadi. Dan bahkan yang paling membuat hati saya sedih adalah waktu itu Papa sudah berjanji ingin membawa mama ke Israel. Tapi Papa dipanggil Tuhan, berpulang. Sehingga mama saya, jangankan ke Israel, ke Jakarta aja susah karena kakinya besar sebelah karena dampak dari sakit kanker stadium 3-nya. Walaupun sembuh, tapi ada juga satu hal yang harus dia hadapi. Tapi puji Tuhan, di dalam apapun yang dia alami, dia selalu berkata, tidak sia-sia hidup di dalam Tuhan. Amin. Dan yang luar biasa adalah kondisinya justru semakin baik. Rambutnya yang sempat gundul akhirnya bisa panjang lagi. Dan hatinya berkobar-kobar untuk melayani di usia-usia emas itu loh Bapak Ibu ya. Lansia-lansia itu dia layani luar biasa. Dan akhirnya ini yang terjadi. Kita kembali ke gambar tadi ya. Iya, ini. Ini yang terjadi. Mama saya akhirnya bisa ke Israel. Luar biasa, ada berkat Tuhan yang membawa mama saya ke Israel. Dan banyak lansia-lansia yang hidupnya selesai sampai garis akhir. Tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Amin, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Jadi hari ini ketika itu terjadi, ya gak mudah apa yang mama saya hadapi. Tapi saya percaya bahwa apapun yang terjadi kalau kita berpegang terus kepada kesetiaan Yesus. Bukan kekuatan kita ya, kesetiaan Yesus. Itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan yang luar biasa adalah dalam setiap pergumulan, percayalah, di dalam setiap pergumulan hidup ini, dengan respon hati yang benar, saya percaya di situ kita akan menemukan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Kita akan mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan mendapatkan pembelajaran yang berharga dari Tuhan. Dan kita akan mendapatkan pengenalan yang semakin dalam dengan Tuhan. Wow, itu yang mengubahkan. Sehingga kita mau baca ayat ini sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Karena sekali lagi, di dalam pergumulan hidup kita dengan respon hati yang benar, seperti Asaf tadi, kita akan lihat kekuatan yang dari Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, pembelajaran yang berharga dari Tuhan, dan pengenalan yang dalam akan Tuhan. Bapaknya Anda diberkati malam hari ini. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita.